Ngobrol NBA episode 44. Guys, gue tadi habis dari airport langsung ke kantor. Gue langsung pengen recording episode 44. Gue udah kangen banget bikin konten di YouTube. Udah sampai kantor, udah ngerekam tuh episode udah jadi, udah 9 menit. Begitu sampai rumah, begitu mau diedit, kok nggak ada suaranya. Ternyata mikrofonnya lupa gue onin, jadi terbuang sia-sia itu episode 9 menit nih. Kalau nggak percaya gue kasih cuplikannya, gue udah ngoceh 9 menit. Kenapa gue perlu bikin episode ini dan gue paksakan lagi untuk recording malam-malam ini di rumah. Gue udah sampai apartemen, tapi besok udah harus berangkat lagi. Karena banyak yang DM di Instagram sehubungan dengan hari ini adalah hari pertamanya Kevin Durant bermain debut di Phoenix Suns. Kevin Durant jadi anak matahari sekarang per hari ini. Hari ini game pertama, walaupun tadi hanya melawan Charlotte Hornets ya, yang nggak bisa dijadiin patokan, nggak bisa terlalu overreact. Bagaimana nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Tapi debutnya KD tadi menurut gue itu sangat-sangat efisien. Dia main tadi kalau nggak salah 26 menit dan dia mencetak 23 points. Shootingnya pun 10 dari 15, itu hampir 70%. 6 rebounds, a couple of assists. Yang terpenting adalah dia juga menyumbangkan 2 blok. 2 blok itu yang membuktikan bahwa KD itu nggak cuma main offense doang, dia bisa kok defense. Devin Booker ya, sekarang udah jadi temennya KD. Dulu kan jadi lawannya KD. Devin Booker sendiri bilang bahwa kalau dijaga sama KD yang wingspan-nya itu sampai 7'3" gitu ya, 7'3" wingspan, itu capek juga dijaga sama KD. Jadi KD itu bukan cuma offensive player loh, defense-nya itu menurut gue salah satu yang underrated gitu. Capek juga dijaga sama KD, dan itu dia buktikan tadi. Dia juga plus minusnya tadi itu totalnya plus 13. Plus 13, jadi tertinggi di antara semua starting five-nya Phoenix Suns itu tertinggi. Tadi memang Phoenix menang mudah ya, beda 20-an points kalau nggak salah. Dan yang tadi gue lihat dari highlight, karena gue tadi lagi di pesawat jadi gue nggak nonton, tapi gue udah melihat highlights-nya. Memang yang gue melihat adalah ada beberapa indikator paling tidak dari game tadi, walaupun again tidak bisa dijadikan patokan karena ini baru satu game, tapi ada indikator. Iya, yang pertama adalah masuknya KD ke Phoenix Suns, bergabungnya dia menjadi starting five di Phoenix Suns itu sangat-sangat smooth sekali. Kenapa gue bilang sangat-sangat smooth ya? KD itu adalah tipikal pemain yang plug and play. Plug and play itu ibaratnya lu kalau beli aksesoris gitu ya, aksesoris handphone atau apa, itu udah compatible aja langsung sama handphone. Lu nggak perlu nambah software, nggak perlu nambah adaptor, nggak perlu apa, itu udah compatible, udah langsung nyetel gitu loh. Itulah seorang KD. Dia adalah tipikal pemain yang plug and play. Dia bisa bermain di sistem manapun, dia bisa bermain di tim manapun, dan tim itu tidak perlu merubah sistemnya. KD itu akan bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Ya, kita ingat dulu lah, setelah di OKC dia pindah ke Golden State, dia main buat Steve Kerr dengan sistemnya Golden State. Ya udah, tinggal plug and play aja. Dia tinggal nunggu bola, dia menjadi pemain yang sangat-sangat enak, apalagi sekarang punya point guard selevel CP3. Dia lebih bisa menjadi finisher sih, bisa melakukan catch and shoot. Dia bisa ke spot-spot yang dia suka gitu ya, dengan punya point guard kayak CP3. Dia nggak ball dominance, dia bermain off the ball dengan sangat-sangat efisien dan sangat-sangat efektif. Dan untuk seorang KD, dia nggak butuh dribble 5 kali 10 kali, enggak, dia cuma butuh maksimal 2 kali dribble. Nanti dia bisa melakukan pull up, mid range jumper, ngapain aja udah enak. He shoots from the top, nggak ada yang bisa jaga, udah enak banget. Dan Devin Booker tadi kelihatan banget dia memang bebannya jauh berkurang, walaupun dia tadi jadi top scorer ya, kalau nggak salah 37 points. Tapi gue melihat bahwa kedepannya impactnya akan bagus untuk Phoenix Suns, dalam artian tidak melulu harus bergantung sama Devin Booker. Dan ketika di playoff nanti lebih banyak opsi, lebih banyak variasi serangan yang bisa dibangun sama Phoenix Suns, dan itu tentunya akan menguntungkan buat mereka. Again, punya point guard selevel CP3 juga nantinya pastinya akan besar sekali impactnya buat
buat memaksimalkan peran dan permainan Kevin Durant di Phoenix Suns. Aduh, gue mau bahas panjang lebar seperti yang tadi udah gue rekam, tapi gue ambil inti-intinya aja supaya, karena ini udah kemalaman, ini udah jam berapa? Udah mau jam 10, wah gue ngeditnya mungkin gak akan bisa lama-lama. Oke, intermezzo sedikit, Stephen Curry rencananya minggu depan sudah bisa main. Golden State Warriors cukup optimis kalau Steph Curry udah sembuh dan bisa sembuh dan sudah bisa kembali membela Warriors minggu depan. Mudah-mudahan ya, Dub Nation, sabar-sabar. Ja Morant juga diberitakan ada kasus nih sama seorang remaja yang dia pernah tonjok. Mungkin udah beberapa bulan kasusnya, tapi di blow up lagi beberapa hari ini di account-account kayak Bleacher Report, dan NBA juga bikin statement dan lain-lain. Gue rasa masih diinvestigasi sama polisi, nanti kita pantau dan kita ikuti terus aja bakal seperti apa. Again, gue ngomongin balik ke KD dan juga Phoenix Suns. Gue melihat bahwa sekuat-kuatnya Phoenix Suns dan terlihat kuatnya Phoenix Suns, menurut gue nggak akan segampang itu mereka bisa ke final atau bisa melangkah jauh di playoff. Bisa, pasti bisa, tapi paling tidak sebelum ada KD, jendela ke finalnya tuh udah hampir nutup sebenarnya untuk Phoenix Suns. Tapi dengan adanya KD ya jendelanya kebuka lebar lagi gitu. Tapi perjalanannya gue yakin nggak akan gampang. Kalau sekarang KD Phoenix ada di posisi 4, di bawahnya 4 ketemu 5, 5-nya itu ada Golden State gitu. Kalau dia naik ke 3, di posisi 6-nya ada Clippers, itu kalau playoff mulainya besok. Jadi banyak tim-tim yang siap menghadang Phoenix. Bukan di semifinal, bukan di conference finals, bukan, tapi di first round pun sudah banyak tim yang siap menghadang Phoenix. The Clippers, the Warriors, nanti mungkin bisa ketemu Dallas, the Pelicans, kita nggak boleh anggap sepele nanti kalau Zion udah main lagi. Jadi Phoenix jalannya tidak akan mudah, tapi on paper tim ini keren sekali dengan adanya KD, keren sekali ditontonnya, dan mudah-mudahan kedepannya akan semakin ketel nih mereka bertiga dan berempat plus DeAndre Ayton. Gue percaya DeAndre Ayton akan menjadi X factor buat Phoenix Suns di playoff. DeAndre Ayton ini, Phoenix udah bisa main small ball ini, udah siap lawan Golden State, udah siap lawan Clippers. DeAndre Ayton harus menjadi X factor dan harus bisa step up di playoff nanti. Jangan lenje-lenje kayak kemarin-kemarin. Udah ini udah kesempatan buat Phoenix buat bisa all the way nih, bisa menebus kekalahan mereka di final lawan Milwaukee Bucks beberapa tahun lalu gitu. Jadi gue berharap banyak dari KD di Phoenix, tapi again jalannya tidak akan mudah. Tidak ada yang bilang bahwa KD dan Phoenix sudah pasti ke final, tidak. Even di first round pun sudah banyak tim yang bakal menjegal mereka, berusaha menjegal, dan tidak ada yang pasti. Kelihatan keren, jelas keren banget, asli keren banget. Oke, mungkin segitu aja. Tadi gue udah membahas juga, ini gue mau kasih lihat ada standingnya di Western Conference juga yang sangat-sangat ketat ya, dari posisi 4 sampai 13, dari Phoenix Suns sampai OKC Thunder itu di posisi 13, dan posisi 4 hanya terpaut 4,5 game guys. This is wild west guys. Wah, ini beberapa minggu ke depan sisa 20-an game ini bakal gokil serunya. Rebut-rebutan posisi ini bakal seru banget. Jadi pastiin kalian terus subscribe di channel ini dan nantikan konten-konten menarik dari gue selanjutnya. Segitu aja episode yang singkat, reaction yang singkat. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas, kita lanjutin, kita obrolin di kolom komen. Oke guys, I'll see you guys on the next episode. I'm out.